Kamu apa? Imannya apa, Anwar? Muslim. Islam. Oh, Oh, silakan Islam. Islam. Silakan Pagan. Ah, Enggak. Enggak. mau tanya apa, Anwar? Curiga dia mau Kristen juga kayak yang tadi. Enggak, itu kan tadi malam katanya ada apa bilang itu yang waktu Yesus disalib itu nah. Katanya Tuhan, Tuhan, mengapa kau meninggalkanku? Eli, Eli, itu bukan Tuhan, Allahku, Allahku. Bukan Tuhan itu, bro. Eli lama. Di otak Allah orang sama ini, Tuhan. di otak orang ini Allah kan sama dengan Tuhan. Itu. Iya. Apa yang mau ditanya dari situ, brother? Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Oh, dia mengutip Mazmur 22. Jadi di dalam Mazmur 22 nanti kamu baca Mazmur 22 ayat 1 dan 2, Daud itu menubuatkan bahwa Mesias yang akan datang akan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Nah, itu disebut dengan Ayelet Hasyakar. Nah, Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa akulah Mesias yang dimaksudkan Daud itu di dalam Mazmur 22. Karena di dalam Mazmur 22 secara keseluruhan, Daud juga menubuatkan bahwa Mesias yang mengatakan Eli Eli lama sabachthani itu tangan dan kakinya akan dipaku. Nah, ketika Tuhan Yesus kaki dan tangannya terpaku, maka dia mengucapkan Eli Eli lama sabachthani untuk membuktikan bahwa dialah Mesias yang dimaksudkan Raja Daud 1000 tahun lalu. Gitu loh. Itulah kesempurnaan Alkitab itu. Enggak kena sianida dia. Waktu Yesus waktu Yesus mau disalib itu nah, apa Yesus ngomong Eli Eli lama sabachthani, kan artinya Jadi dari tadi kau tidak mendengar. itu sama. Eli dari tadi udah jawab, Yesus itu bermazmur, dia mengutip Mazmur. Terus kok tanya lagi, kenapa dia melakukan itu? Galatia 4 ayat 4, dia takluk terhadap Taurat. Ya. Oh ini dibilang dia bermazmur sampai di akhir ayatnya ini. Nah, ini juga filosofi yang kalian ambil ya. Meninggoy sampai dalam keadaan beribadah. Nah, Yesus itu demikian. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Di dalam kemanusiaannya dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa ketaatannya? Bermazmur. Kayak kalian tuh kan suka nungging-nungging, ya insya Allah meninggoy waktu dalam keadaan menungging gitu kan. Parah kali kau. Lah iya, ada kan istilah itu kan, meninggal dalam keadaan disolatkan. Nah itu filosofi itu mereka ambil itu dari situ. Kenapa? Meninggal dalam keadaan beribadah. Nah Yesus itu beribadah dalam keadaannya sebagai manusia. Itu di Botoho ada parukit-tukit. Pedang di Botoho. Artinya Yesus mati gak itu? Ya mati. Iya, mati lah. Udah percaya kau orang Yesus mati? Bangkit. Ada datanya, bro, sejarahnya. itu. Bro. Kenapa? Artinya Tuhan bisa mati. Keadaannya keadaannya dalam keadaannya sebagai manusia. Bagaimana? Filipi 2. Yang mati itu manusia atau ilahinya? Kemanusiaannya. Kemanusiaan. Dibilang dalam keadaannya sebagai manusia. Oh, artinya manusianya. Kemanusiaannya mati, keilahiannya sudah bisa mati. Kenapa? Karena keilahian itu adalah kasih, adalah terang. Coba kau bunuh terang sama kasih, mana bisa? Maksudnya kalau kemanusiaan itu artinya kan manusia. Iya kan dia sepenuhnya ilahi dan manusia. Makanya memang manusia. Kemanusiaannya yang mati. Maksud saya yang mati itu ilahinya atau kemanusiaannya? Kan udah dijawab dari tadi Oto. Si Oto. Nggak ada korek kuping di situ, korek dulu. Artinya kalau kemanusiaannya yang mati. Berarti dia manusia. Emangnya dia manusia juga kok? Kalau begitu yang menebus dosa itu manusia dong. Kemanusiaan dan keilahiannya lah kan itu nggak bisa dipisahkan. Satu pribadi dengan dua hakikat. Dua kodrat. Ya. Masalahnya RT 6 ini cuma dapat gosip dari Nabi nomor punggung 25 soal kemanusiaannya toh. Nggak pernah diceritakan tentang keilahiannya. Makanya kalian sibuk. Hai para kitakub Naroa. Dia cuma Nabi, dia cuma utusan. Kalau kalian bilang dia cuma utusan, yang diutus itu justru keilahiannya, bukan kemanusiaannya.
Biar kamu tahu. Yesus itu utusan, iya dia ilahi yang diutus. Bukan kemanusiaannya, beda. Ya, jadi kalau kalian bilang, itu dia selalu mengatakan diutus. Iya, kalian tengoklah itu, Maryam 83. Setan aja diutus. Nabi kah setan itu? Lempar bintang-bintang. Entah apa bintang dilempari. Enggak ada kerjaan. Mending kalian lemparin mangga tetangga. Tenang kalian. Nomor punggung 25 itu apa sih? Itu belum ada tandanya. Tanda kenabiannya. Kau pun. Yang saya tanya itu yang mati itu yang mati itu siapa? Astaga Tuhan. Pak, sini aku jelasin ya Pak ya. Jangan sampai kupanggil kau pantek kok ya. Sampai kali kami jelasin. Silakan Elia. Bentar ya. Aku buka dulu tabku ini. Jadi Bapak nih, kalau Bapak nggak ngerti ini lagi, saran saya tolong dulu minum minyak ikan ya. Lah kencing onta lah, kau pun gimana? Oh iya. Kemanusiaannya atau ilahinya, kan saya tanya itu. Dengar Anwar. Dengar. Ya, Dengar. Ya. Nih, tuh ya. Babel gue juga kata. Aduh, mak dingin. Rungokno. BG. Denge gerak, denge. Ya. Pak Anwar ya. Dengar, jangan ngomong kalau saya ngomong ya. Ya, biasakan ikuti ajaran Tuhanmu dengan baik biar ada kemuliaan Tuhanmu. Ya. Nah, begini dengar. Allah Tritunggal atau Trinitas, ini begini Pak. Allah yang esa itu adalah Bapa yang di dalamnya berdiam firman dan rohnya. Firman itu adalah akal budinya. Oleh firman sang Bapa yang adalah Allah menjadikan segala sesuatu. Nah, firman ini disebut anak, itulah Yesus. Di dalam Bapa dia memiliki roh. Rohnya itu adalah Roh Kudus. Dengar dulu makanya. Dibilang rungokno. Lanjut Elia. Nah, firman yang adalah anak yang disebut sebagai anak yang adalah daya ciptanya Bapa itu menjadi manusia disebut Yesus. Nah, Yesus ini adalah Allah karena dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah dan dia mengambil kodrat manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia ini Pak loh, tersalib Pak dalam keadaannya sebagai manusia. Ngerti nggak? Artinya manusia dong yang mati. Ya memang kemanusiaannya yang mati. Dari tadi Tadi Bapak kemana aja? Aduh, ini memang warga Konoha. Ya memang kemanusiaannya yang mati Pak. Artinya menembus dosa manusia itu manusia bukan Tuhan artinya. Manusia dan keilahiannya dibilang nggak bisa terpisahkan. Coba tunjukkan Elia. Firman plus manusia tadi. Kan yang mati kan manusia. Ini loh Pak. Lihat nggak? Keilahiannya itu tidak terpisah Pak. Yesus yang itu. Kealahannya nggak bisa mati. Yesus itu tuh. Yesus itu. Gimana sih kau? Keilahian. Itu terpisah artinya. Enggak terpisah. Dong. Enggak. Satu Kan pribadi. Yesus ngomong, Tuhan kenapa kau meninggalkanku? Artinya terpisah. Itu dia bermazmur Islam. Mana mungkin keilahiannya terpisah dari kemanusiaan? Makanya dengar ya, keilahiannya itu tidak pernah terpisah dari kemanusiaannya. Makanya tubuh dia itu nggak busuk kayak Nabi Muhammad. 3 hari di dalam kubur, tubuhnya itu nggak bau kayak tubuh nabimu yang 3 hari tergeletak nggak di kubur-kubur. Iya, makanya Yesus itu tidak mengalami pembusukan itu tubuhnya. Paham kau? Udah gitu, dikafanin dengan kain polkadot dan warna pink lah gitu. Itu nanti. Kalau Yesus itu dikafanin dengan kain linen warna putih. Terus kalian sekarang coba-coba mocongin semua mayit dengan kafannya Yesus. Kenapa nggak dengan kain yang seperti baginda, polkadot dan warna pink? Nggak bisa jawab ya artinya lah. Terus dijawab, nggak bisa jawab, nengel. Bang, mau kau bilang kami nggak bisa jawab pun. 1.100 orang di room ini itu mendengar jawaban kami. Kau aja coba menghibur diri dengan mengatakan nggak bisa dijawab. Ya wajar lah orang ini mau ketempelan setan budek.
lagi menghibur diri dengan mengatakan Elia dan Agatha tidak bisa menjawab. Padahal semua orang di sini mendengarkan. Tapi wajar. Kamu ibaratkan lalat ya, yang bilang gini kan, bunga itu nggak ada enak-enaknya. Aroma manis itu nggak ada enak-enaknya. Enak sampah. Nah kau itu. Ya. Apa itu wangi? Nggak ada itu wangi. Apa itu bunga? Nggak ada itu bunga. Iya. Seekor lalat emang sukanya itu yang busuk-busuk, bangke-bangke. Iya, makanya di dalam pemahamanmu yang seperti kata dalam tempurung itu akan mengatakan di dunia ini cuman ada wangi bangkai, cuman ada yang busuk-busuk. Karena emang doyan kau itu, ya kan? Kau itu emang doyannya itu, ya kan Elia? Kita tawarkan pun dia bunga, dia nggak akan tertarik. Kenapa? Dia sukanya bangke. Kok bilang si Elia nggak jawab? Karena kau sukanya bangke, ngikuti yang jadi bangke. Kalau kami kan ngikuti yang bangkit pada hari ketiga, kami berharap kebangkitan itu normal. Kamu berharap hidup, apalagi memeca-meca bidadari, padahal busuk, ya apa yang kau dapat? Iya. Apa yang mau dipecah orang kalian jadi bangkai semua? Seperti junjunganmu 3 hari. Lagi ngapain di sana? Jadi pertalite. Berapa liter lah itu jadi? Kira-kira berapa liter lah itu? Jahat kali kau lu. Ya iyalah. Menyala bangkeku pertalite gitu ya kan. Langsung lah ambil rebana ya kan. Aku makafir, aku makafir. Ambil rebana sana, Rindu Rosso. Nyanyi dulu kau Rindu Rosso. Cepat. Kak Agatha, benar nggak Tuhan dilahirkan? Betul, kemanusiaannya dilahirkan. Makanya ada ayat, dialah yang lahir dan yang batin, yang johir dan yang batin. Dicontek sama Tuhan kau, padahal dia nggak pernah lahir. Kau tahu kan? Mohon maaf, lahir dan batin, ya, johir dan batin. Itulah. Makanya aku bilang, kayaknya si kami itu sering kali homili di gereja ortodoks. Jelasnya lahir apa? Kemanusiaannya itu jelas manusia kok. Adam aja nggak lahir. Mana Terus dalilnya? Tuhan kan lah Adam. Sekarang saya tanya, Tuhanmu lahir nggak? Tuhanmu lahir nggak? Di mana dalilnya? Tuhanmu lahir nggak? Saya tanya, Tuhanmu lahir nggak? Dalilnya? Tuhanmu lahir nggak? Yang punya roh kamu. Kan yang punya Dengar ya, kalau Allahmu tidak dilahirkan, Adam juga tidak dilahirkan. Allahmu itu udah sama seperti Adam. Kau tahu batu? Kau tahu batu? Batu juga nggak dilahirkan. Si kami itu juga nggak dilahirkan. Gimana pasien? Setelah lahir Tuhan di Udah dibilang lahir kok. Emang udah setelah dibilang lahir lahir. Tuhan di kota Daud. Di mana? Iya. Kemanusiaannya. Mana ada telah lahir kemanusiaannya? Nggak ada dalilnya. Telah lahir kemanusiaannya nggak ada. Yang ada itu telah lahir Tuhan di kota Daud. Oke, Tuhan kalau lahir itu manusia bukan? Nggak Kalau yang ada. dilahirkan itu manusia bukan? Iya. Kalau kamu bilang Manusia lah. batu itu dilahirkan, ya udah kamu udah mengakui kok. Ya. Nggak. Elia, bukakan dulu. Bukakan dulu Matius 1 ayat 21. Anak yang engkau lahirkan itu, anak itu apa? Manusia enggak? Ini Matius 1 ayat 21. Ya. Nih, kamu baca, diam. Bacotmu nih nggak bisa diam, padahal laki-laki loh. Lahir. Ya diam nggak? Anak yang engkau lahirkan itu haruslah kau beri nama Yesus. Anak. Loh. Terus lagi ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dikatakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu, namanya disalibkan, kan badannya itu, kemanusiaannya, telah menjadi Tuhan dan Kristus. Loh, itu ngomongin tentang kemanusiaannya, lahiriahnya. Namanya lahiriah itu pasti badan, tubuh, gitu loh. Ya, cuman saya kasihan nengok Tuhanmu. Tuhanmu sama seperti Adam, nggak dilahirkan. Artinya Yesus Tuhan. Cuman bedanya
Adam punya istri. Nah, Allahmu tidak beristri, makanya dia nggak punya anak. Ya kan? Allah tidaklah beranak, tidak pula diperanakkan. Sebab Allah tidak memiliki istri. Ih, Saya sudah kalah tahu dong sama Adam. Adam punya bini. semua. Si kami nggak Sudah punya bini. tahu. Cabut, bye. Allah. Itulah, belajarlah kau. Kalau kamu mau mendebat kemanusiaannya, nggak ngefek sama kami. Orang Kristen itu mengakui kemanusiaan Yesus. Makanya, kalau kamu pun tidak tahu imanmu, jangan mempertanyakan iman kami. Iman kami itu udah jelas.